Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis pada kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Mari kita baca secara bersama-sama. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu, dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuan keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini, minggu ke-22 setelah Trinitatis, yang bertemakan tanggung jawab orang Kristen terhadap politik. Kita mau belajar dari seorang Daniel. Daniel yang merupakan sosok seorang yang jujur,
sosok sebagai warga negara yang baik, sekaligus menjadi warga kerajaan Tuhan atau yang percaya kepada Tuhan dengan taat dan setia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang bisa kita lihat dari Daniel adalah dia adalah seorang yang setia dan dapat dipercaya. Seorang yang memiliki kredibilitas oleh karena kesetiaan, kejujuran, dan dapat dipercaya. Daniel merupakan seorang kepercayaan raja. Dan pada saat Raja Darius mengangkat para pejabat tinggi pada kerajaannya sendiri, dia sendiri menempatkan Daniel pada posisi yang strategis, dan bahkan 3 orang dari pejabat tinggi yang dia angkat, dia adalah seorang yang spesial, dan bahkan raja berencana memberikan kepercayaan kerajaan itu kepada Daniel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan dan dapat dipercaya merupakan buah dari orang-orang yang percaya. Kita sebagai warga kerajaan Allah yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus sendiri, selayaknya adalah orang-orang yang setia kepada Allah, seorang yang dapat dipercaya. Sebab kita adalah orang-orang yang percaya. Kepercayaan itu bukanlah hanya sebatas kita percaya di dalam Yesus Kristus kepada Allah, atau kepercayaan itu hanya sebatas keberimanan saja. Tetapi kepercayaan itu adalah merupakan bahagian dari totalitas dari kehidupan kita. Sehingga orang-orang percaya seharusnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, Bapak Ibu, Daniel merupakan seorang yang setia kepada Tuhan. Walaupun Daniel hidup di tengah-tengah bangsa lain, yang notabene-nya bangsa lain yang percaya kepada ilah-ilah lain, yang bukan percaya kepada Allah yang dipercayai oleh bangsa Israel, atau kepada Allah yang sesungguhnya. Namun Daniel tetap setia dan beribadah kepada Allah sebagaimana kebiasaan keberimanan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dan ini merupakan bahagian dari hal yang terpenting bagi setiap kehidupan orang percaya yang hidup di dunia ini. Dimanapun kita berada, apapun iman kepercayaan pada lingkungan kita, kita dimintakan menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang terus beribadah kepada Allah. Apapun tantangan yang kita hadapi, bagaimanapun yang harus dihadapinya, dia tetap setia kepada Allah. Layaknya Daniel. Daniel juga sudah tahu bagaimana rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang iri atau orang-orang yang tidak menyukainya, dan berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Namun Daniel tetap saja setia dan menjalankan ibadahnya, memuji memuliakan Allah, serta terus membangun relasi yang intim dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak sekali aturan-aturan yang diberlakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan itu sangat-sangat tidak menunjukkan toleransi antar umat beragama. Bahkan ada beberapa gereja yang terintimidasi atau mengalami diskriminasi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah beribadah kepada Allah dan tetaplah setia kepadanya. Lakukan yang terbaik dan jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Seperti apa yang dilakukan Daniel. Dia tidak membalas rencana jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Tetapi dia tetap beribadah mengikuti
apa yang menjadi aturan hukum yang berlaku pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman dan kepercayaan Daniel, dia sebagai negarawan, dia sebagai warga kerajaan Allah, akhirnya seorang yang dapat diuji, atau seseorang yang teruji imannya dan seorang yang teruji kesetiaannya kepada kerajaan. Itu bisa kita lihat ketika dia tetap mengikuti konsekuensi yang harus dia peroleh seturut dengan undang-undang yang berlaku atau aturan yang berlaku. Walau dia harus dijatuhkan ke dalam lubang singa, tetapi dia tetap setia kepada Allah. Dia memprioritaskan Allah atas segala sesuatunya. Tetapi dia juga sebagai seorang warga kerajaan atau sebagai warga negara, dia tetap juga menjalankan aturan dan undang-undang yang berlaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, layaknya Daniel mengetahui bagaimana undang-undang itu diberlakukan atas kebencian. Banyak juga dari kalangan kita yang sudah mengetahui bagaimana undang-undang lahir di tengah-tengah bangsa kita, aturan-peraturan yang lahir di tengah-tengah bangsa kita. Melalui nats ini, kita diingatkan, terkhusus bagi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus, yang duduk di dalam parlemen, tetaplah berpihak kepada kebenaran, keadilan, dan untuk kebaikan semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab kita yang dilahirkan di atas bumi pertiwi ini, kita yang diciptakan Allah, kita yang ditempatkan Allah, kita terpanggil untuk terus mengawal berjalannya undang-undang di tengah-tengah bangsa kita. Kita diharapkan menjadi warga negara yang baik. Secara politik, kita adalah warga politik. Warga politik bukan hanya sekedar memilih siapa yang menjadi wakil di parlemen, siapa yang menjadi kepala pemerintahan. Tetapi kita sebagai warga negara, warga politik, marilah kita tetap menjaga ketertiban umum. Mari menjaga bangsa kita menjadi bangsa yang penuh kedamaian, bangsa yang penuh dengan keadilan dan kebenaran, seturut dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan biarlah kiranya setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya yang ada di negeri ini, menjadi orang-orang yang dapat memberikan rasa yang baik. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya kamu adalah garam dan terang. Kita memberikan rasa yang baik, kita memberikan keutuhan selayaknya garam, dan memberikan terang di tengah-tengah negeri ini untuk kemajuan, untuk kedamaian, keadilan, dan kebenaran. Kiranya Tuhan Allah menguatkan kita, memampukan kita sebagai warga negara yang baik, sebagai pemilik tanggung jawab atas politik dan menjaga bangsa dan negara kita tetap di dalam naungan kasih Tuhan. Dan tetaplah atas dasar keberimanan kita tetap menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai warga politik, warga negara Indonesia. Tuhan Allah memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas seluruh kasih setiamu, atas seluruh berkat-Mu, dan kami serahkan hidup kami agar kiranya Tuhan Engkau memintakan kami seperti hamba-Mu Daniel yang dimampukan oleh Allah sebagai warga negara yang baik, sebagai hamba Tuhan yang tetap setia dan beribadah kepadamu. Bapa, berkatilah bangsa kami, dan biarlah Engkau memberikan kedamaian. Engkau yang memberikan
kebaikan atas bangsa kami, terkhusus Tuhan atas seluruh keragaman, terkhusus atas strata pemerintahan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap pemerintahan kami, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, seluruhnya dalam hikmat dan berkat yang daripada Tuhan. Kami serahkan bangsa kami serahkan hidup kami, seluruh umat Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.